Hai, welcome to my Curious Way. Ketemu lagi sama saya Kurayui dalam jurnal Kurayui. Apa kabarnya hari ini? Saya harap semuanya sehat walafiat, selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Kali ini saya mau membahas kelanjutan tentang wajah yang breakout setelah coba-coba skincare. Nah, jadi beberapa waktu lalu kan saya sempat bikin video yang itu membahas fungsi aloe vera atau lidah buaya untuk menyembuhkan kulit kering di sekitar hidung. Nah, kali ini saya akan membahas tentang manfaat air kelapa untuk menyembuhkan wajah breakout. Jadi waktu saya tahun lalu kalau nggak salah itu pernah nyoba-nyoba skincare gitu kan, itu efeknya nggak cuman hidung ini kulit hidung yang kasar, tapi muka ini rusak, di jidat ini muncul jerawat gede-gede banyak sampai di sini. Pokoknya udah nggak karu-karuan deh muka, sampai coba kan itu satu skincare gitu ya, coba yang varian A, ternyata di muka nggak cocok. Terus mungkin cocok yang B, ganti yang ke B, nggak cocok juga, makin parah. Terus ganti yang ke C, kok makin parah kayak gitu. Udah ini kan istilahnya stres gitu loh, putus asa, kok maunya biar muka ini tampilannya bagus malah hancur gitu kan. Terus ini gimana yo, pakai skincare ini rusak, pakai skincare ini rusak gitu. Akhirnya udah nggak pakai skincare apa-apa. Terus aku keinget sama salah satu penghuni sarang clover yang waktu itu juga mengalami wajahnya itu ya mengalami gangguan gitulah ya, muncul gangguan-gangguan yang dipakein obat apapun itu nggak kunjung sembuh. Terus sama si Tunjung disaranin untuk pakai air kelapa. Terus aku nanyakan ke dia waktu itu metodenya kayak gimana. Kata dia tuh dia udah nggak pakai skincare, nggak pakai obat apapun, cuman murni perawatan pakai air kelapa itu digunakan untuk membasuh muka. Nah, kepikiran juga kan pengen nyoba. Terus akhirnya setelah nanya-nanya ke Tunjung juga, emang mukamu kenapa? Terus aku kan cerita, ini nyoba kayak gini, terus hasilnya mukaku jadi kayak gini, hancur kayak gini, jerawat udah nggak karuan muncul di mana-mana, dan ukurannya tuh nggak seperti jerawat yang normalnya muka aku. Biasanya kan aku jerawatan kalau pas mau period doang. Nah, itu muncul nggak karuan di semua tempat gitu, udah jerawatnya gede-gede, merah-merah, sakit banget ke muka gitu kan. Terus si Tunjung bilang, ya nggak apa-apa, kamu coba terapi air kelapa aja, siapa tahu cocok. Caranya gampang sih, dia cuma nyuruh cuci muka pakai air kelapa di pagi sama sore hari. Itu air kelapa yang itu loh, air kelapa yang bukan air kelapa hijau yang biasa dijual-jual buat es, itu bukan. Kalau itu mah mahal ya. Kita pakai air kelapa yang ada di pasar. Jadi kan kalau di pasar tuh ada orang yang jual kelapa buat diparut, diambil santannya itu. Nah, ngambilnya di situ. Kalau di sini sih ya, kebetulan kan saya rumahnya di desa. Jadi di pasar tradisional itu kalau mau air kelapa itu dikasih gratis sama penjualnya gitu. Alhamdulillah banget kan ya, obatnya gratis dan setiap hari itu ada. Jadi biasanya 2 hari sekali minta air kelapa itu, sisanya ditaruh di kulkas gitu kan. Dia kan nggak tahan lama gitu ya, jadi hari ini minta, besok enggak, terus besoknya lagi minta. Dan untuk takaran untuk 1 kali cuci muka itu cukup 1 gelas itu loh, gelas belimbing itu loh. Nah, itu cukup digunakan untuk membasuh muka. Terus sehabis membasuh tuh ditepok-tepok gini, ditepok-tepok. Perih sih emang awalnya, pokoknya ditepok-tepok semua di bagian wajah itu. Awalnya emang perih. Terus itu ditunggu sampai kering gitu. Setelah kering baru dibilas sama
air mengalir gitulah, air keran. Itu saya terapi selama 1 bulan. Alhamdulillah wajah tuh balik ke semula gitu. Jadi jerawat yang gede-gede itu, terus beruntusan itu hilang. Alhamdulillah banget. Padahal udah sempet frustasi ya, soalnya kan gimana udah pakai skincare ini yang katanya orang bagus, ini ke muka malah hancur. Alhamdulillah banget sembuhnya pakai air kelapa tadi, air gratisan. Air suci ya. Kalau air kelapa itu kan dipercaya beberapa orang sebagai air suci karena dia kan tiba-tiba aja ada di dalam buah kelapa gitu ya. Jadi dipercaya sebagai air suci, dan alhamdulillah bisa menyembuhkan breakout yang saya alami gitu. Jadi jerawatnya hilang, terus beruntusannya juga hilang. Amazing banget pokoknya. Terapinya cuman cukup pakai air kelapa. Cuman ya itu nggak bisa, apa itu maksudnya 1-2 hari langsung hilang kalau kayak kita pakai produk pabrikan gitu ya. Jadi waktu itu sekitar 1-2 bulan aku terapi itu. Jadi tiap pagi habis sholat gitu ya, buat cuci muka, ditepok-tepok, terus dibuat bersih-bersih rumah, kan kering, nanti habis mandi dicuci. Dan itu selama terapi itu tidak memakai apapun. Terus gimana kalau mau keluar siang-siang gitu kan, soalnya kan kulit kita kan juga sensitif sama sinar UV ya. Kalau mau keluar siang-siang, saya tepokin lagi pakai itu air kelapanya itu. Jadi ngambil air kelapa di tangan, terus ditepok-tepok, tunggu kering, baru deh keluar. Alhamdulillah fine aja. Dan setelah terapi itu sembuh, lalu udah kapok deh pakai coba-coba skincare, balik ke skincare lama yang alhamdulillah cocok. Maksudnya tuh gini kan, pakai skincare tuh yang maunya yang sesuai usia gitu loh, tapi apa daya kulit saya nggak bisa nerima gitu. Terus ternyata setelah cerita ke teman saya yang paham apa itu ya tentang gitu-gitu tuh ya, dia bilang jangan samakan usia kulit kita sama usia kita yang sebenarnya, karena itu nggak sama. Bisa jadi usia kita udah 30 plus atau 40 plus gitu ya, tapi kulit kita cocoknya sama pelembab yang buat remaja. Ya mau gimana lagi, cocoknya itu, ya udah nggak apa-apa pakai itu aja. Yang penting ya kalau pelembabnya cocok itu tetap masih pakai pelindung tabir surya atau apa gitu kan, soalnya sekarang kan sinar matahari juga makin kayak gitu kan ya, dan polusi di mana-mana. Ini sebenarnya muka juga lagi breakout ini kan ada, nah ini muncul lagi soalnya kemarin entah apa yang merasukiku kembali coba-coba skincare. Jadi ini ini parah ini, dan ini lagi terapi lagi, udah mulai berkurang. Ini kemarin di sini banyak banget, ini udah mulai berkurang. Alhamdulillah mulai terapi air kelapa lagi gitu. Jadi sebenarnya ya Indonesia ini kaya, dan kita bisa menemukan obat untuk kita tuh lewat jalan mana saja, termasuk kayak gini kan nggak terduga ya, pakai air kelapa yang gratis gitu. Alhamdulillah bisa menyembuhkan muka. Ini saya ngomongnya muter-muter terus ya, ngebosenin banget ya Allah. Ya habis gimana sih? Niatnya berbagi tapi ngomongnya muter-muter. Maaf ya kalau penyampaiannya kurang menarik. Saya mohon maaf. Semoga saja informasi yang ingin saya bagi, pengalaman yang saya bagikan ini bisa memberi manfaat untuk teman-teman yang menonton video saya. Siapa tahu ada yang sedang mengalami kayak saya, wajahnya breakout, terus bisa sembuh deh dengan air kelapa. Jangan yang air kelapa hijau itu, ya nggak apa-apa sih sebenarnya. Kalau air kelapa hijau itu kan malah lebih bagus, cuman kan mahal. Kalau saya sih ya, daripada air kelapa hijau itu dibuat cuci muka, ya mending diminum gitu loh. Manfaatnya kan bagus juga, bisa membantu dari dalam. Jadi kalau untuk cuci muka mending yang air kelapa yang bisa didapatkan di di penjual kelapa yang itu loh, dibuat untuk santan. Nah itu kan banyak banget limbah air kelapanya itu. Nah minta aja bawa pulang buat terapi gitu. Oke ya, maaf ya, sekali lagi maaf kalau penyampaiannya berputar-putar nggak karuan. Terima kasih buat yang udah nonton, mohon maaf jika ada salah kata, semoga bermanfaat. Gomawo matur, thank you, annyeong, bye bye.